Halo guys, kembali lagi bersama saya JFF dan selamat datang di segmen JF Fatoming episode kedua dengan tema apakah Plants vs Zombies itu nyata? Nah teman-teman, siapa ini yang pernah mainin game Plants vs Zombies? Game masa kecil yang penuh dengan kenangan. Ini game pokoknya menceritakan tentang wabah zombie dan juga ada tanaman super guys, yang menarik nih buat dibahas karena kira-kira bisa nggak ini terjadi di dunia asli, dunia nyata di muka bumi ini gitu. So langsung aja kita bahas yuk. Kalau ditanya apakah Plants vs Zombies ini nyata dan benar-benar bisa terjadi di dunia nyata, jawabannya tidak ya guys. Plants vs Zombies itu tidak nyata dan tidak bisa terjadi secara literal. Tapi kita nggak bisa bilang kalau PVZ ini 100% fiksi ya guys, karena ada beberapa fenomena biologis asli yang berkaitan tentang zombie dan juga tumbuhan super seperti pea shooter ataupun sunflower. Nah, karena ini mencakup dua subjek, yaitu zombie dan juga tanaman, gua akan bahas jadi dua ya guys. Pembahasan pertama gua akan fokusin ke zombie, dan pembahasan kedua gua akan fokusin ke tanaman super. Jadi apakah ada peluang dua itu bisa muncul di dunia nyata, atau ini benar-benar sekedar fiksi belaka? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Dimulai dari apakah zombie itu nyata. Apakah zombie itu nyata? Jawabannya nyata guys. Tunggu, panik ya. Tenang guys, zombinya itu bukan ke manusia kok, tapi untuk berbagai macam hewan guys. Nah, proses ketika suatu makhluk hidup itu berubah menjadi zombie itu disebut sebagai zombifikasi ya guys. Zombifikasi itu adalah perubahan perilaku yang terjadi pada suatu makhluk hidup yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa virus, bisa jamur, bisa parasit, bisa bakteri, dan lain sebagainya. Dan syukur-syukur aja nih guys kalian ya, karena zombifikasi ini hanya terjadi pada hewan-hewan kecil seperti tikus, semut, dan juga serangga lainnya, bukan untuk hewan-hewan besar dan juga manusia. Nah makanya guys, kalau kalian yang belum bertobat, tolong segera bertobat ya guys. Takutnya zombifikasi ini terjadi di antara kita. Nggak canda-canda guys. Kita berdoa aja semoga ini nggak terjadi ya. Oke, balik ke topik. Jadi gua kan udah jelasin ya kalau ada beberapa hewan yang sudah mengalami zombifikasi ini, dan gua akan sebutin 3 contoh hewan yang mengalami zombifikasi. Oke, yang pertama adalah tikus dan juga parasit Toxoplasma gondii. Parasit Toxoplasma gondii ini dapat mengubah perilaku tikus sehingga justru malah mendekati kucing. Bayangin, biasanya tikus jauhin kucing, sekarang dia jadi deketin kucing, yang menjadi inang baru bagi parasit tersebut. Jadi inang baru ini ya terletak di pikirannya si tikus. Jadi si tikus bisa mendekati kucing, bukan malah menjauhinya. Rada serem sih, tapi itu beneran ada loh guys, bener-bener terjadi di dunia nyata. Lalu contoh yang kedua adalah semut dan juga jamur Ophiocordyceps. Ya, gue nggak tahu gue sebutinnya bener atau enggak. Kalau misalnya dia salah sebut, please koreksi di kolom komentar ya guys, ini sebutnya kayak mana. Nah, jadi jamur ini tuh mengendalikan semut, membuatnya bergerak menuju ke tempat tertentu, kemana aja, sampai membuat si semut ini mati. Dan ketika semutnya sudah mati, jamur ini bisa menyebarkan spora dari mayat semut tersebut. Oh, serem banget. Dan fenomena ini guys menjadi inspirasi cerita dari sebuah game survival yang bernama The Last of Us. Ya, gua akan jelasin ini game lebih dalam lagi mungkin di episode selanjutnya ya guys. Doain aja semoga gue bisa sempat. Oke, selanjutnya adalah ini bukan mikroorganisme lagi guys, tapi ini organisme dengan organisme, binatang dengan binatang. Serem guys. Ini itu ada tawon dan juga laba-laba. Lebih tepatnya tawon parasit atau Zatipota namanya. Jadi larva dari tawon parasit ini dapat mengendalikan laba-laba sehingga bisa membuat sarang khusus dan mati di sana. Larva kemudian berkembang dan keluar dari jasad laba-laba. Serem guys. Kayak laba-labanya dikendaliin sama larvanya gitu loh. Larvanya ini jadi mikroorganisme berperan sebagai virus zombie, dan laba-labanya ya nurut-nurut aja sama apa kata larvanya gitu. Ini sih menjijikan ya guys, tapi bener-bener nyata guys. Nah, apakah teman-teman tahu tentang mini game Zombotani? Yaitu adalah dimana zombie kepalanya berubah jadi tanaman, entah itu zombie kepala pea shooter atau zombie kepala walnut dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada loh guys,
tumbuhan yang bisa jadi zombie juga. Jadi ini nggak berlaku untuk hewan doang, tapi juga untuk tumbuhan ternyata. Jadi guys, sebuah bakteri namanya Phytoplasma dapat menyerang tumbuhan sehingga mereka menghasilkan struktur daun. Jadi bunganya ini diganti sama daun yang bikin si bunga ini nggak bisa berkembang biak. Jadi seolah-olah ini menjadi tumbuhan mati berjalan atau tumbuhan zombie. Dan ini bisa ngerugiin banyak petani guys, atau seseorang yang bekerja di pertanian. Nah, terlepas dari contoh-contoh zombifikasi yang terjadi pada hewan dan juga tumbuhan, ada nih satu pertanyaan. Apakah manusia juga bisa? Well, gue udah jelasin di awal ya kalau manusia ini nggak bisa guys. Tapi guys, berdasarkan riset yang gue lakukan di Wikipedia dan juga Nexus Daily, studi epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang pola distribusi penyakit. Ini menjelaskan bahwa ada penyakit yang mirip dengan zombifikasi. Penyakitnya ini adalah penyakit prion. Dan penyakit prion ini dibagi lagi menjadi beberapa penyakit-penyakit ya, seperti contohnya penyakit kuru. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa memiliki perilaku yang mirip dengan zombie, seperti koordinasi buruk dan perubahan kepribadian. Tapi ini bukan hidup kembali ya guys, atau mayat berjalan, atau agresi melawan orang lain, atau karnivora ya guys. Jadi dari manusia omnivora ini menjadi karnivora yang disebut sebagai zombie. Seperti yang kita lihat di PVZ. Wait, PVZ kan herbivora ya, zombie ya, kan makan tumbuhan. Tapi ya makan otak juga sama aja. Jadi guys, penyakit prion ini tidak membahayakan penyakit zombifikasi. Tolong jangan salah paham ya, gue nggak bilang penyakit prion nggak bahaya, nggak berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi zombifikasi gitu maksud gue ya. Jangan salah paham dulu, jangan marah-marah di kolom komentar ya, tolong. Jadi guys, gue bisa simpulin bahwa mikroorganisme yang bisa menyebabkan sesuatu menjadi zombie itu ada guys. Tapi ini berlaku untuk hewan-hewan kecil dan juga beberapa serangga ya guys, bukan untuk manusia. Dan untuk manusia pun ini hanya sekedar penyakit yang mirip-mirip ya guys, bukan zombifikasi, bukan mayat hidup kembali yang berjalan dan memakan manusia lain, enggak. Hanya sekedar mirip guys, jadi tenang aja, zombifikasi sangat kecil kemungkinan untuk ada, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi jangan overthinking, jangan memikirkan ada zombie nggak ya di sini. Nggak ada guys, tenang aja, nggak ada. Karena sangat kecil kemungkinannya guys, bahkan mustahil untuk ada ya. Jadi yang bisa kalian lakukan sekarang adalah berdoa untuk keselamatan dunia ini, oke? Oke, lanjut ke tanaman super ya. Bayangkan ya, tumbuhan beraktivitas seperti ya ngelempar polong, bertempur, dan juga punya kepribadian. Yap, terdengar dan terlihat sangat fiktif ya. Tapi guys, tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada guys berbagai macam tanaman yang benar-benar bergerak dan terlihat seperti melakukan aktivitas guys. Seperti tanaman Venus flytrap yang terlihat sangat jelas memakan serangga, yang menjadi inspirasi bagi tanaman chomper. Nah, walaupun begitu guys, tanaman kayak sunflower ya, itu dari spesies bunga matahari, dia punya mata, bisa nyanyi, terus juga ada kacang polong seperti pea shooter itu bisa nembak. Wah, itu jelas-jelas terlalu jauh ya guys dari rasionalnya biologi. Nah, beberapa pengguna Reddit menyebut bahwa walau manusiawi tidak realistis, konsep kayak tumbuhan cherry bomb bisa diilhami oleh fakta bahwa ada tumbuhan yang meledak untuk menyebarkan biji. Jadi memang benar-benar ada ya guys tanaman meledak seperti cherry bomb, tapi bukan buah cherry ya guys. Kalau cherry meledak itu fiksi banget. Nah, tanaman yang bisa meledak sungguhan itu adalah kencana ungu dan juga pohon dinamit. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada ya guys tanaman super di dunia nyata, meskipun ada berbagai macam keunikan tanaman yang menjadi inspirasi bagi para tanaman di game PVZ ini. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke ringkasan dan kesimpulannya ya guys. Oke, jadi dari penjelasan-penjelasan gua yang sebelumnya, gue bisa simpulin bahwa game Plants vs Zombies ini tidak nyata ya guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir ada tumbuhan yang bisa benar-benar nembak ataupun ada zombie yang benar-benar bangkit dari kuburan. Tapi memang iya ya guys, ada beberapa fenomena zombie di dunia nyata ya, dalam bentuk mikroorganisme dan perilaku yang mempengaruhi hewan-hewan kecil, dan juga berbagai macam tanaman unik seperti Venus flytrap dan juga kencana ungu ya guys, yang menjadi inspirasi bagi
Terciptanya pea shooter, sunflower, walnut, cherry bomb, potato mine, snoopy, chomper, dan masih banyak tanaman super lainnya di game PVZ ini. Dan dipastikan juga bahwa semua tanaman-tanaman super yang ada di game PVZ ini terinspirasi dari tanaman-tanaman nyata yang ada di muka bumi ini ya. Oke, jadi itu dia guys video dari gua. Semoga kalian suka dengan video ini dan video ini bisa menambah wawasan kalian ya guys. Oke, sampai jumpa di JF Atoming di episode ketiga. Thanks for watching guys, bye bye.